Tari kontemporer menurut saya itu adalah sebuah kebebasan, kemerdekaan bagi kita dalam konteks berkarya, khususnya dalam karya tari ya. Dan juga kebebasan kita untuk meluapkan ekspresi yang dimana di frame oleh sebuah konsep. Perkembangan seni kontemporer ya, kalau bagi Blik Komang, bagi saya sungguh lumayan pesat. Cuma kadangkala kita terlalu banyak mengadopsi genre-genre barat seperti itu. Sedangkan di Bali kita punya loh kontemporer Bali yang seharusnya itu diperkuat lagi, digali kembali. Jadi kita udah punya, dengan kita kembangkan, kita kemas lagi, kita mix biar lebih berenergi. Tari Ratu Sembang ini adalah karya yang mengambil pijakan spirit dari tradisi. Jadi tradisi kebudayaan kita di Bali ada beberapa elemen yang masuk di dalamnya. Ada teori-teori Hindu juga masuk ke dalam Ratu Sembang ini. Tapi bentuk dan kemasan dan visual itu sudah mengalami sebuah perkembangan ya yang bisa dikatakan kekinian lah, kontemporer seperti itu. Prosesnya itu yang pertama sebenarnya adalah sebuah proyek kolaborasi kolektifan, di mana di bulan Mei di tanggal 29 seingat saya itu kita akan merayakan upacara tumpak saat itu, tumpak kelurut. Nah, ada sebuah event kolektifan di Neverland Canggu yang diselenggarakan oleh Dead Hot Art Series yang berkolaborasi dengan Ballroom saat itu. Pada awalnya ini hanya sebagai suguhan untuk acara di Neverland yang konsepnya semua penari itu ngayah. Jadi terpilihlah 3 penari perempuan termasuk saya dan 2 orang penari laki-laki sebagai barong brutuk dan beberapa penari pendukung berjumlah 3 orang. Kita diundang, digandeng menjadi salah satu opening dance dalam acara itu. Akhirnya kita dikasih tantangan oleh Bli Aswin namanya yang mengontak saya. Bli Aswin ngasih saya konsep itu tentang tumpak. Nah, dari tumpak ini saya mencoba untuk mengulik atau menggali kembali apa sih tumpak ini gitu. Karena di Bali itu kan banyak tumpak tuh, ada tumpak warige, tumpak kandang, tumpak landap, tumpak wayang dan lain-lainnya. Nah, apa sih sebenarnya di balik tumpak ini gitu. Nah, ternyata dari balik tumpak ini adalah sebuah prosesi dan perayaan kita yang memang sudah disetting oleh para leluhur kita, tetua kita terdahulu untuk merayakan sebuah persembahan dan berterima kasih kepada alam semesta ini, kepada teman-teman, kepada Tuhan Yang Maha Esa, dibuatkan sebuah prosesi. Akhirnya setelah sang ramu-ramu ini ketemu sebuah yang namanya persembahan dan keseimbangan. Nah, setelah persembahan dan keseimbangan ini saya jadikan pijakan dalam karya Ratu Sembang ini. Nah, saya singkat persembahan keseimbangan ini menjadi Sembang. Itu adalah sebuah akronim dari persembahan dan keseimbangan, jadi Sembang. Terus lama-lama berkembang lagi, kok Sembang ini kayak ada yang kurang ya gitu. Ada sesuatu yang yang bisa kita tambah lagi gitu. Akhirnya saya menambah ratu depannya biar lebih cantik lah, Ratu Sembang. Kurang lebih seperti itu sih. Ayu yang kali sang anu nastaru we akan urip waras
untuk tata busana pakaiannya. Nah, di tata busana pakaian itu kita cenderung mengambil warna putih dan juga kuning. Jadi kita sebagai orang Bali dan kita sebagai mungkin pelaku seni ya, kita dalam menciptakan sebuah tarian itu kita tidak boleh, ketika kita memvisualkan tarian, apalagi memvisualkan tata busana, itu kita tidak boleh asal ambil gitu. Jadi kita menyatukan konsep di sini. Tantri pribadi juga ketemu dengan Blikomangnya dalam konsep Dewata Nawasange. Di sana ada Dewa Iswara dan juga Dewa Mahadewa gitu sebagai penguasa arah timur dan barat. Di sana disebutkan seperti matahari yang terbit dan terbenam di sana antara arah timur dan barat, di mana pertemuan antara putih dan juga kuning itu sebagai konsep keseimbangan dan juga kesucian. Jadi dalam konsep tata busana itu kita lebih cenderung mengambil putih dan juga kuning sesuai dengan konsep kita, yaitu Ratu Sembang, di mana menceritakan tentang keseimbangan dan juga persembahan. Dan supaya lebih masuknya itu ke tata rias busana untuk penari, jadi di bagian kepala di sana kita menggunakan, kalau dalam Bali itu bisa disebut puseng tagel. Jadi dalam rias kepala itu tantri tambahkan sasak yang tinggi. Sasak yang tinggi itu menyimbolkan di mana kita sebagai wanita, sebagai seorang ratu, di sana kita menyimbolkan sasak dengan sasak yang tinggi di bagian kepala. Kemudian kita lanjutkan untuk menaruh elemen-elemen yang sudah kita susun. Kita taruh, kemudian kita gabungkan kembali di bagian ke depan. Kita isikan petitis. Petitis itu juga sebagai simbol ratu, itu sebagai keindahan, ketenangan, juga kita taruh petitis. Kemudian pada bagian kanan dan kiri, di sana kita taruh berupa tulang lindung dan kita hias dengan bunga. Kemudian di bagian belakang kita tambahkan hairpiece. Di sana kita menggunakan hairpiece itu untuk menutupi kekurangan-kekurangan di belakang. Cuman kita tambahkan juga di sana, di mana kita juga sebagai simbol seorang wanita, hairpiece itu. Kemudian pada bagian di sebelah kiri kita tambahkan daun gegirang dan juga benang tebusan. Nah, di dalamnya itu ada beberapa unsur elemen yang masuk. Di antaranya kita mengadopsi konsep Trita Karana. Makanya penari di Ratu Sembang itu ada 3 penari putri. Ada yang memvisualkan periangan, jadi hubungan yang harmonis dengan kita yang di atas, pelemahan, hubungan kita dengan alam semesta ini, dan pawongan, hubungan yang harmonis dengan sesama manusia, dengan kerabat dan teman-teman semuanya, seperti itu. Nah, setelah kita proses, kok ada yang kurang ya dalam keseimbangan ini. Kayak tidak cukup Trita Karana aja yang masuk gitu. Ternyata ada beberapa elemen yang kita bisa masukkan. Nah, ini terinspirasi dari sebuah prosesi ngerebek di Desa Tegalalang. Nah, kebetulan saya berkesempatan untuk mengikuti prosesi ini, perayaan ini yang sungguh luar biasa sekali, dan saya merasakan ada sesuatu hal yang tidak kelihatan, tidak nampak, tapi memiliki energi yang besar seperti itu. Siapakah itu? Nah, itu adalah bisa dikatakan makhluk-makhluk gaib, makhluk-makhluk halus yang memiliki energi besar, misalnya seperti Gamang, seperti Wong Samar, Memedi, dan lain-lainnya. Dan di mana itu ada, dan kita juga harus berterima kasih, kita juga berdampingan, kita juga hormati seperti itu. Makanya dalam Ratu Sembang muncul Bendesa Gamang, dan di mana Bendesa Gamang ini memang tokoh nyata ada di Desa Tegalalang, dan di mana perayaannya juga dibuatkan sebuah prosesi upacara yang nama prosesi ngerebek seperti itu. Nah, selain itu, setelah ngomongin keseimbangan, tidak hanya Trita Karana aja, tidak hanya spirit yang tak nampak juga, saya juga menganalogikan Sembang ini adalah sebuah pertemuan untuk sebuah keseimbangan. Misalkan Perusa dan Perdana, Kamebang, Kamapeta, yang akan melahirkan sebuah sinar baru atau sebuah kelahiran baru seperti itu. Akhirnya saya terinspirasi dari Barong Brutuk yang ada di Trunyan Bangli, Ratu Brutuk Lanang, Ratu Brutuk Wadon, seperti itu. Jadi ada Perusa Perdana, makanya dalam Ratu Sembang menggunakan Barong Brutuk yang berwarna, topengnya berwarna merah dan putih, yang memvisualkan perempuan dan laki-laki.
yang bertemu. Akhirnya seimbang. Kalau tidak bertemu nggak seimbang. Saya pribadi melihat tari ini sangat mengutamakan keseimbangan gerak dari penari atau ketubuhannya, karena gerak-geraknya sangat energik, kuat, dan juga penuh dengan trik-trik yang memacu keseimbangan penari untuk stabil dalam bergerak seperti itu. Jadi saya rasa seluruh penari juga berlatih dengan keras untuk bisa merasakan bagaimana sih ketika menari kita dapat memahami konsep yang Limang Adi katakan. Akhirnya juga dalam Ratu Sembang ini juga kita ngomongin kesetiaan. Nah, dalam kesetiaan ini apa yang bisa mewakilkan keseimbangan kita yang ada di Bali? Setelah saya cari-cari, yang tepat tuh ada cerita Perang Payangan yang terjadi saat itu. Raja Payangan Mesatya dengan cara mematahkan keris beliau dan dimakan sehingga beliau tewas dalam peperangan itu. Beliau tidak dibunuh tapi Mesatya. Ratu Raja Payangan ini, Mesatya ini rela mengorbankan dirinya karena beliau tidak tahan dengan keadaan di sekitar, yang dimana warga masyarakat beliau sudah banyak yang terbunuh, tewas, terkapar. Beliau tidak bisa menahan sedihnya, akhirnya beliau Mesatya. Nah, kesetiaan ini yang saya adopsi ke dalam Ratu Sembang sebagai kesetiaan kita para generasi muda, para teman-teman yang tetap setia terhadap tradisi dan budaya kita. Walaupun kita hidup di zaman modern, oke, boleh secara visual, secara kemasan kita sudah modern, sudah berkembang, tapi secara spirit, secara esensi, roh dalam karya ini tetap kuat sekali tradisinya. Kalau keunikan, kalau beli komang sendiri, jujur susah untuk mengapresiasi gitu. Jadi biasanya sih beli komang biarkan karya ini pentaskan, diterima di masyarakat. Setelah itu masyarakat yang akan mengapresiasi dalam Ratu Sembang ini. Jadi beli komang tidak banyak punya hak untuk mengapresiasi bahwa karya saya ini seperti ini, seperti itu. Memiliki ciri khas dan identitas. Sampai sekarang pun saya juga tidak berani mengklaim bahwa identitas saya seperti ini, seperti itu. Akhirnya itu akan muncul secara spontan aja di pasarnya masing-masing seperti itu. Ya biar aja berjalan, nanti kayak akan ketemu sendiri identitasnya. Kalau suka duka, tentu sukanya banyak sekali. Ini menjadi warna baru juga untuk saya secara pribadi karena menarikan tari ini juga merasakan konsep ini sangat unik. Jadi ketika mendapat gerakan-gerakan yang Bli Komang Adi berikan, itu rasanya hal yang baru untuk tubuh saya, khususnya melakukan gerakan-gerakan yang sangat kreatif dari Blimang dan inovasi-inovasinya tentunya. Kalau dukanya seperti latihan yang sangat keras, tentu harus ada yang dikorbankan. Salah satunya lebam di kaki latihan karena gerakannya sangat energik juga, seperti akrobatiknya juga ada walaupun dalam jumlah yang minimal, tapi karena harus melakukannya dengan serius, jadi tubuh harus siap dengan lebam-lebam yang kecil ya, seperti tanda kenangan untuk kita pernah berproses tentang tari Ratu Sembang. Sesuai dengan konsep Ratu Sembang, di mana konsepnya ini sembah imbang gitu, antara persembahan dan keseimbangan. Jadi Tantri mencoba untuk menyatukan, di mana di dalam konsep tata busana ini Tantri mengangkat jaritan Bali berupa Sri. Di riasan kepala sendiri di sana ada elemen Sri Kaliki, Sri Bunga, ada tulang lindung, ada juga sasat, di mana di sana kita modifikasi agar menjadi satu kesatuan. Yang pertama itu ada Sri Bunga. Sri Bunga itu sendiri sebagai lambang suatu kesuburan. Kemudian ada Sri Kaliki sebagai lambang keseimbangan.
Ada tulang lindung juga sebagai lambang keseimbangan, di mana kita taruh di bagian kanan dan juga kiri. Dalam pembentukan jaritan ini, tantri juga mengkaitkan Rahina Tupak Landep. Di benda-benda manapun yang kita bantenin pasti ditaruh sasat sama orang-orang Bali. Sasat itu sebagai simbol kesuburan, kekuatan, kesucian, dan juga keseimbangan yang biasa dipakai oleh orang-orang Bali. Sana kita jadikan satu, kita tata dengan sedemikian rupa. Kemudian setelah ditata, kita menambahkan aksen juga berupa daun gegirang. Nah, kita orang Bali, khususnya penari itu percaya kalau kita ketika menari, kita menggunakan daun gegirang, taksunya pasti akan muncul. Jadi kita tambahkan daun gegirang itu, dan juga kita kaitkan dalam konsep Ratu Sembang, sudah pasti daun gegirang itu juga melambangkan suatu kesuburan. Kemudian kita tambahkan benang tebus. Benang tebus itu dalam agama Hindu mungkin juga sebagai konsep kekuatan. Jadi kita tambahkan itu di dalam elemen rambut. Kemudian kita susun sedemikian rupa. Ritual pasti. Ritual pertama itu biasanya kita ada kesepakatan dengan penari, yakni kita di rumah masing-masing ada pemberian taksu namanya. Nah, pemberian taksu ini adalah dewanya taksu, dewanya Pragina, di mana setiap penari wajib berdoa dulu, minta izin dan restu kepada sang yang taksu itu, disanggah pemberian taksu. Nah, sebelum berangkat kita latihan, berangkat kita mentaskan atau musolah Ratu Sembang ini, kita wajibkan mereka untuk tetap berdoa di melayan masing-masing. Nah, setelah itu kita sampai di lokasi akan pentas, kita akan selalu mengaturkan sesajen di sana, sesajen di tempat kita pentas. Sederhana sekali, canang sari, isi larapan, isi dupa, kita mantrai, kita berdoa, kita minta izin. Sederhana sekali, kita hanya minta izin biar nanti pentas kita dilancarkan, diberikan energi juga, karena saya yakin di tempat itu juga, di Bali kan tenggat ya, di Bali tenggat, di mana-mana di Bali itu memiliki energi yang berbeda-beda. Ada yang menghuni di lokasi itu. Ya akhirnya ya kita minta izin, minta berdoa, minta spirit dari roh-roh itu agar keseimbangan, seperti konsepnya seimbang. Pengalaman yang paling berkesan itu adalah ketika pertama kali Ratu Sembang ini di-launching di acara Neverland. Sejujurnya para penari pun pernah mendiskusikan bersama kalau tari ini hanya akan berjalan biasa saja, tapi ketika kita pentas merasakan spirit yang berbeda. Sebelumnya juga kita tahu bahwa acara ini tidak yang sangat-sangat sakral, atau maksudnya dilaksanakannya pun di tempat seperti tempat hiburan seperti itu. Namun entah mengapa atau karena para penari juga melakukannya dengan serius dan bersungguh-sungguh, ketika pentas itu sangat terasa getarannya di dalam diri saya secara pribadi khususnya ya. Para penari terasa sangat-sangat mendalami perannya masing-masing, sehingga ketika menari pun saya merasa puas, mampu mentransformasikan apa yang Blimang Adi ingin kepada penonton melalui para penari. Itu sih yang sangat berkesan di Neverland. Dan juga para penari laki-lakinya juga sangat antusias dengan melakukan gerakan sangat maksimal. Selain itu penonton yang banyak juga membuat kita bersemangat untuk menari, sehingga adanya kontak mata antara penari dan penonton itu membuat kita semakin menggebu-gebu dalam mentransformasikan tenaga kita untuk menari. Kalau tantri pribadi sebagai tata busananya melihat keunikannya itu dalam kita menyatukan antara tata rias busana dan juga tata rias rambutnya. Di sana unik sekali karena dalam tata rias busana kita
tetap mengambil kesan tradisional di dalam tari kontemporer ini, tapi kita tetap menyatukan unsur-unsur yang sesuai dengan pemikiran kita sendiri. Di sana kita ketemu juga keunikannya. Kalau di tata rias busana, kalau di tata rias rambutnya ya jelas itu keunikannya di jaritan-jaritannya itu, karena kadang mungkin kita lihat untuk menyatukan jaritan dengan konsep tarian itu benar-benar bukan hal yang mudah gitu. Jadi keunikannya itu di bentuk-bentuk yang ada, seperti Sri Bunga yang tadi Tantri bilang itu, bentuknya tuh simple tapi maknanya itu yang dalam gitu. Itu sih keunikannya yang Tantri lihat. Tantri sebagai penata busananya melihat keunikannya ada di sana. Di riasan kita yang benar-benar simple, cuman terlihat sekedar kayak mungkin orang yang nggak tahu kelihatannya oh itu jaritan biasa, tapi ketika kita sudah tahu makna-makna yang ada di dalam jaritannya itu, yang dalam tata busana yang kita pakai, makna-makna yang ada di dalamnya, jelas keunikannya pasti terlihat di sana. Yang bisa menarikan pastinya yang bisa tariannya, yang hafal sama tariannya. Dan ini terbuka sih sebenarnya, siapapun boleh menarikan, yang penting dia tahu tarinya, dia mau belajar tarinya, silahkan gitu. Siapa saja boleh. Tapi sampai saat ini masih orang-orang komunitas, orang-orangnya sama. Karena saya rasa karakter si Sembang ini sudah ketemu dengan orang-orang ini. Tokoh si Benda Segamang ini sudah ketemu dengan orang ini. Seandainya saya ganti itu kayaknya akan apa ya? Akan sedikit lumayan menumbuhkan karakter baru ke dalam karya ini, karena di awal kita pembentukan karya ini benar-benar di casting sekali penarinya, cocoknya tokoh ini seperti itu. Akhirnya untuk mengganti itu perlu waktu lagi, atau enggak kita buat karakter baru. Seperti kemarin sempat kita pentas di salah satu acara, ada berapa proyek sisipan, misalkan hadirnya Pangeran Sembang, hadirnya Nyai Gare, yang dimana itu sebenarnya di luar konteks Ratu Sembang, tapi dia juga masuk menjadi sisipan. Untuk pemilihan sebagai penari Ratu Sembang itu bermula dari Bli Mangadi selaku koreografer atau penggarapnya menentukan nama-nama yang dipilih sebagai penari di grup Manubade. Kemudian nama-nama tersebut dikontak langsung secara pribadi untuk mengkonfirmasi apakah bisa ikut berpartisipasi secara langsung atau tidak. Untuk karakter dari Ratu Sembang, awal mulanya Blimang mengarahkan seluruh penari untuk memahami konsep antara keseimbangan dan persembahan. Jadi sembang itu yang kami tangkap adalah sebuah persembahan dan keseimbangan. Jadi untuk memahami konsep itu tentu harus ada kesadaran dari para penari bagaimana menyikapi sebuah persembahan dan bagaimana menyeimbangkan hal tersebut menjadi satu wadah yang ditransformasikan ke dalam karya tari. Nah, harapan saya dalam karya ini itu tidak hanya untuk pentas-pentas panggung-panggung yang bersifat kontemporer. Besar harapan saya karya-karya yang kita garap di komunitas juga bisa dipakai untuk upacara, untuk salah satu penunjang upacara. Di Bali kan ada wali, bebali, dan bali-balihan, tontonan hiburan. Nah, ini Ratu Sembang ini bisa masuk di bebali ini, nah, seperti itu. Tapi dalam konteks kita sudah permak kembali pertunjukannya dengan musik yang lebih tradisional. Karena musik dari Sembang ini kan musik-musik benar-benar distorsi, musik-musik noise yang segmennya belum apa ya, yang belum segmennya belum up sekali di Bali. Tema yang saya usung dalam karya musik ini adalah tema noise. Nah, kenapa saya mengangkat tema noise?
karena saya sendiri merasa jenuh terhadap gamelan Bali, yang bukan berarti bosan tapi jenuh. Saya ingin merasakan hal yang baru. Nah, kebetulan juga koreografer tari Wimang Adi juga satu aliran dengan saya, ya kenapa tidak mencoba hal baru. Musik noise ini masih jarang sekali dieksplorasi ke dalam bentuk tari. Ini belum ada di apa namanya di circle kita. Nah, harapan saya ingin mencoba membuat segmen baru dalam seni pertunjukan kita di Bali, berkolaborasi dengan musik-musik distorsi, musik-musik noise yang digabung dengan elemen-elemen tradisi. Apakah bisa? Walaupun susah sebenarnya, tapi kita mencoba. Akhirnya lahirlah karya Ratu Sembang kemarin itu. Walaupun kayaknya di awal-awal pasti akan susah sekali bisa diterima. Proses penggarapan musik ini saya lakukan tahap demi tahap. Mulai bisa dibilang bagian per bagian. Untuk konsep musik di sini saya menggunakan konsep keseimbangan antara tradisi dan modernisasi. Untuk unsur-unsurnya sendiri mulai dari media garap yang saya gunakan di sini adalah aplikasi DAW, FL Studio, dan yang kedua ada segi komposisi musik. Komposisi musik di sini saya mencoba memadukan antara gamelan Bali dan elektronik, yang dimana nanti gamelan Bali tersebut ditambahkan sound effect elektronik dan juga ditambahkan kidung-kidung dan suara gentel supaya lebih meyakinkan menggambarkan suasana elemen Bali pada karya itu. Makanya perlu juga pengembangan, pengemasan, perombakan lagi di musik. Nah, secara visual tari itu bisa-bisa aja. Apalagi kalau kita ngomong sakralan, memang benar. Tokoh-tokoh yang hadir dari Sembang ini semua sakral, semua benar-benar memiliki ketengatannya sendiri. Kayak Barong Bulutuk itu disungsung kan, hanya boleh pentas di Tulunyan. Terus Bendesa Gamang hanya ada di Tegalalang, seperti itu, di prosesi ngerebak, dan itu diupacarai dan bantuannya besar seperti itu. Nah, sakral itu adalah konsepnya, frame-nya sakral. Akhirnya itu yang diadopsi, energi yang diadopsi, tapi dalam kemasan bentuk kekinian yang bisa dipakai untuk sarana hiburan. Hal yang saya rasa menarik dalam karya musik ini adalah penemuan konsep itu sendiri. Biasanya karya musik diciptakan melalui konsep, tetapi pada karya saya ini karya musik dulu yang tercipta. Sehingga saya dan Wimang koreografer tari setelah itu baru mencari apa sih yang ada pada karya musik ini. Untuk kesulitannya menyatukan nafas gerak dan juga menyatukan bagaimana kita memahami gerak-gerak yang diberikan oleh Bli Komang Adi itu sebagai satu kesatuan yang utuh. Untuk saya pribadi, kesulitan yang sangat terasa adalah ketika seluruh karakter dipecah menjadi dua bagian. Jadi ada satu penokohan di mana Ratu Sembang dibuat posisinya secara fokus di belakang dengan menggunakan properti keris. Di sana saya merasakan harus menjiwai karakter tersebut lebih dalam. Namun saya secara pribadi belum pernah melakukan hal-hal seperti gerakan ngurek, nebek, yang notabene itu harus melalui proses trans atau kelinggihan seperti itu. Jadi itu menjadi tantangan yang berat bagi saya untuk bagaimana caranya saya dapat melakukan gerak tersebut dengan maksimal dan mendapatkan rohnya, sehingga ketika saya bergerak penonton juga dapat merasakan bagaimana spirit dari gerak tersebut. Itu yang menjadi kesulitan. Namun dengan teman-teman yang sangat kompak dan mereka yang banyak pengalaman juga, sehingga mereka memberi masukan untuk seperti ini, sehingga saya bisa pelan-pelan, perlahan memahami bagaimana caranya untuk merasakan feel ketika Ratu Sembang harus mentransformasikan energinya sebagai penetralisir kepada penari-penari yang lain. Seperti itu.
Saya harap juga penonton dapat merasakan bagaimana spirit yang ada dalam tari ini ditransformasikan dan sampai kepada siapapun yang menonton. Saya juga ingin penonton melihat bagaimana para penari mengeksplorasi dirinya, membuat dirinya menjadi hal yang sangat abstrak, namun juga memiliki karakter yang tegas dengan menekankan bagaimana keseimbangan dan persembahan itu disatukan. Ya, harapannya satu, tetap dilestarikan apa yang sudah diwarisi dari terdahulu sampai sekarang. Yang kedua, ingat juga pengembangan. Kita juga membuat pembenaran seni-seni baru untuk memperkaya seni-seni kita di Bali. Kita jangan lupa pada tradisi, karena kan di sana tuh kita ngomongin kesetiaan, kita ngomongin keseimbangan, bahwa kita harus ingat yang namanya hubungan kita dengan yang di atas, hubungan kita yang berayau di Bali, hubungan kita dengan alam semesta. Jangan sampai kita merusak, jangan sampai kita mengotori alam itu sendiri, karena alam itu sudah banyak memberikan energi, motivasi dan inspirasi kepada kita. Itu satu. Terus ya mengingatkan kembali bahwa oke, boleh kita berada di zaman globalisasi, di zaman modernisasi ini, tapi jangan sampai lupa akar budaya kita di tradisi.